Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya. Kemarin alhamdulillah kita sudah bahas sedikit mengenai sunnah-sunnah hayat, ya. Sunnah-sunnah yang di situ tatkala tertinggal atau ditinggalkan tidak disunahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Jadi dalam sholat kemarin ada dua sunnah, ada dua bentuk sunnah. Yang pertama sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad ini sunnah yang tatkala tertinggal atau ketinggalan disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Di antaranya tasawuf awal dan doa kunut. Nah, ini sunnah ab'ad yang ketika tertinggal disunnahkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang kedua sunnah hayat, ada beberapa macam. Di sini ada 15, halaman 131. Kemarin sebagian sudah kita bahas. Yang pertama kemarin sunnah hayat, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sejajar dengan pundak, ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, ibu jari nempel dengan telinga bawah. Nah, kemudian jari-jari tidak terlalu rapat, tidak juga terlalu renggang, sedengan, tawasud, tidak ini, tidak sejajar dengan pundak. Ini mengikuti mazhab kita seperti itu. Jadi diangkat ketika takbir, tidak di atas dada, tapi sejajar dengan pundak, bahkan ibu jari menempel dengan telinga bawah. Kemudian tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, menghadap kiblat. Ini baik takbiratul ihram ataupun takbir mau ruku ataupun bangun dari ruku. Maka di sini mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku. Pertama ketika takbiratul ihram, ketika ruku, dan ketika bangun dari ruku, maksudnya i'tidal. Ketika mau sujud tidak disunahkan untuk mengangkat tangan langsung, cuman tetap disunahkan takbir ketika mau sujud, tapi tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Kemudian kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, peletakannya sebelah kiri, posisi pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan dengan dipegang di bawah dada, di atas pusar. Mengikuti mazhab kita, mazhab Syafi'i, peletakannya di sebelah kiri, agak sebelah kiri pas hati, kemudian di bawah dada, di atas pusar. Kemudian yang ketiga, membaca doa tawajuh. Doa tawajuh ini doa iftitah, ya. Dalam kurung apa? Doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini cuma nanti ada doa tambahan. Doa tambahannya Allahumma
ba'id baini wa baina khotoya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Nanti ya termasuk sunnah juga. Cuma nanti ini tambahan ini disunahkan bagi orang yang sholat sendirian ataupun bagi imam yang jamaahnya jamaah mahsurin. Nah, kemarin kan jamaah ada dua, ada jamaah mahsurin, ada jamaah ghairu mahsurin. Kalau jamaah mahsurin itu jamaah yang sudah rela untuk diperpanjangkan sholatnya, namanya jamaah mahsurin. Tapi nanti di situ ada garis bawah juga. Walaupun mahsurin, kalau di situ makmumnya ada wanita-wanita yang sudah bersuami ataupun para budak, ini juga sunnahnya untuk diringkas dengan menggunakan doa iftitah yang biasa saja. Makmum mahsurin itu makmum-makmum yang sudah rela untuk diperpanjang bacaan sholatnya. Ya termasuk misalnya santri-santri ini sudah mahsurin ini. Berbeda dengan jamaah di masjid-masjid yang di situ lalu lalang ganti-ganti orang makmumnya, berarti ini ghairu mahsurin. Nah, yang sekiranya ada kesibukan, makmum-makmum yang sekiranya dengan kita perpanjang sholatnya nggak ada kesibukan, bisa santai-santai, maksudnya nggak masalah, nggak ada problem. Nah ini namanya berarti makmum mahsur. Tapi kalau seandainya kita panjangkan, rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca panjang-panjang, kok grundel, pengen cepat-cepat, ada kesibukan, ini namanya makmum ghairu mahsurin. Makanya kalau jadi imam ini harus tahu kondisi makmum, jangan asal terabas saja, harus memperhatikan siapa makmumnya. Nah, karena Sayyidina Mu'ad sendiri pun pernah ditegur oleh baginda Nabi gara-gara panjang bacaannya, kemudian ada yang lapor, tukang roti ikut sholat, ternyata sholatnya panjang, akhirnya lapor kepada baginda Nabi. Oleh baginda Nabi yang dibenarkan yang tukang rotinya itu benar, sholatnya jangan panjang-panjang. Kalau seandainya ada makmum-makmum yang di situ kondisinya tidak memungkinkan, maksudnya jangan sampai mengamalkan agama menjadikan masalah, jadi problem. Sehingga kata baginda Nabi, yasiru wala tu'asiru, permudah jangan engkau persulit, sehingga semua orang maksudnya bisa gitu. Kecuali kalau makmumnya sudah makmum istiqomah itu dan siap. Nah, seperti mungkin di sekitar Temboro yang pakai jus-jusan panjang, kalau di Temboro kan harusnya sudah siap untuk ibadah kenceng kan. Gitu. Karena datang ke sini kan memang mau cari agama kan gitu. Nah, itu namanya imam mahsurin gitu. Kemudian doa iftitah ini memang sunnah, termasuk disunahkan. Tapi di samping tadi kalau seandainya makmumnya mahsurin bisa ditambah dengan yang panjang. Sebenarnya sudah kita buatkan itu doa-doa tambahan dalam sholat, tapi belum selesai nih karena banyak nanti. Di antaranya tambahan ketika doa iftitah itu nanti ada tambahan agak panjang. Kemudian nanti ketika rukuk, doa ketika rukuk selain tasbih itu juga ada doa yang disunahkan di situ, itu agak panjang juga. Kemudian ketika i'tidal juga, kemudian ketika sujud juga, kemudian setelah tahiyat juga ada doa-doa yang disunahkan. Tapi semua tadi bagi orang yang sholat sendiri atau imam yang mahsurin tadi. Nah, begitu. Ada doa-doa tambahan yang mungkin itu kalau dipraktekkan ya bisa sampai setengah jam sholatnya itu. Nah ini mungkin termasuk nanti dalam membaca tasbih itu kan memang minimal 1 kali, sunahnya 3, nanti yang paling sempurna 11 dalam tasbih, baik ketika rukuk ataupun ketika sujud. Subhana rabbiyal, ya sampai 11.
nanti. Ya. Kemudian doa ya tadi doa iftitah di samping sunnah ini tatkala kalau seandainya bagi makmum, khusus bagi makmum yang mau baca doa iftitah itu dia disunahkan tatkala merasa aman tidak akan tertinggal daripada rukuknya imam. Ya. Khusus bagi makmum ini disunahkan baca doa iftitah Allah kabira walhamdulillahi katsira. Itu yang pertama syaratnya jika dia tidak khawatir akan tertinggal dari rukuknya imam. Kalau seandainya dia khawatir kalau baca doa iftitah akan tertinggal dari rukuknya imam, maksudnya gara-gara baca doa iftitah kemudian baca Fatihah belum selesai imam sudah rukuk bahkan sudah bangun i'tidal, maka bagi makmum yang seperti ini tidak disunahkan untuk baca doa iftitah. Kalau ada kekhawatiran ataupun mungkin sudah terkenal imamnya cepat, bacaannya pendek dan baca cepat, gerakannya cepat. Nah, ini kalau seandainya kita kok baca doa iftitah kemudian baca Fatihah akan tertinggal rukuknya imam, ada khawatir. Mungkin gambarnya dengan sudah terkenal imamnya cepat tadi, maka bagi kita makmum tidak disunahkan baca doa iftitah. Jadi setelah takbir langsung baca ta'awudz dan bismillah gitu. Tertibnya tidak menyempurnakan, tertibnya ikut ruku. Ini sudah dijamin oleh imam. Jadi untuk makmum masbuk, untuk makmum masbuk dia ikut ruku beserta rukuknya imam walaupun di tengah-tengah baca surat Al-Fatihah dan tidak usah disempurnakan Fatihahnya. Ya. Kecuali kalau sebelumnya dia baca doa iftitah. Kalau seandainya makmum ini baca doa iftitah, maka nanti dia harus baca Fatihah seukuran huruf yang dibaca dalam iftitah itu. Kira-kira berapa ayat yang menyerupai doa iftitah itu maka wajib dibaca dan nanti boleh tertinggal 2 rukun dari imam, rukuk dan sujud yang pertama, rukun yang panjang, karena kalau i'tidal itu dianggap rukun yang pendek. Jadi nanti di antara rukun itu ada rukun panjang, ada rukun pendek. Masbuk itu pokoknya datang tidak menjumpai dari awal, dianggap masbuk. Datang sudah mulai takbir, itu namanya masbuk. Maka bagi dia kalau datang langsung takbir, habis takbir imam langsung rukuk, maka langsung ikut rukuk saja, tidak usah baca Fatihah. Terus bagaimana rokaatnya? Nanti nambah enggak? Itu sudah dianggap dapat 1 rokaat. Imam kita datang minimal masbuk itu kita datang imam dalam kondisi rukuk, maka kita langsung ikut rukuk. Tapi di sini harus rukuk kita itu mendapatkan tumak ninah beserta tumak ninahnya imam. Jadi bisa seukuran berhenti, seukuran subhanallah, imam masih dalam kondisi rukuk. Tapi kalau kita datang rukuk kemudian baru plek, imam langsung plek, ini sudah tidak dikatakan dapat 1 rokaat, sehingga nanti harus nambah 1 rokaat, bahkan bisa batal nanti sholatnya itu. Iya, jadi malah harus rukuk, harus rukuk, ikut rukuk. Kecuali kalau dia ngelamun dari pertama, bukan masbuk, Allahu Akbar ngelamun nggak baca Fatihah, kemudian imamnya rukuk belum baca Fatihah, maka wajib baca Fatihah, tapi jangan sampai tertinggal 2 rukun yang baik. Sawu sufufakum, bacanya sawu itu luruskanlah, sufufakum sop kalian, ini ditulis
sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Lurus dan rapatkan sop. Ngono ae wis. Enggak pakai bahasa Arab malah. Tapi ditulis apa-apa. Ya, bukan harus, sunnah. Nanti yang keempat ini belum. Sunnah hayat yang keempat membaca ta'awud sebelum Al-Fatihah dalam setiap rokaat. Dan rokaat yang pertama lebih disangatkan, gitu. Ya. Nanti yang keempat, jadi pertanyaannya yang mana dulu nih yang mau dijawab nih? Satu-satu sih. Tadi Pak Arif masalah apa tadi? Makmum masbuk tertibnya bagi dia. Pokoknya kalau imam ruku langsung ikut ruku, walaupun fatihahnya belum sempurna. Bahkan nggak dapat fatihah saja itu. Masbuk itu sekira berdiri kita tidak bisa sempurna membaca fatihah, imam sudah ruku, itu namanya masbuk. Batasannya sekira kita datang mulai takbir sampai imam ruku, kita tidak bisa menyempurnakan bacaan Fatihah. Itu ukuran dianggap masbuk. Dan masbuk bisa terjadi dalam setiap rokaat. Nah, gambarannya diantaranya ini. Makmumnya lambat, imamnya cepat. Sehingga ketika dan makmum ini kan bukan boleh. Kalau seandainya makmum lambat gerakannya ataupun bacaannya, dia bisa diperbolehkan untuk tertinggal 2 rukun. Mananya kalau imamnya rukuk dia masih baca bismillah Fatihah belum selesai, kemudian imam sujud, selagi imam intinya sebelum imam bangun dari sujud yang pertama, makmum sudah harus rukuk. Ya. Kalau sebaiknya yang mana ini? Ini yang masbuk atau yang dia wajib baca? Kalau dia kan bukan masbuk, gara-gara lambat itu. Cuma nanti bisa terjadi masbuk yang ke rokaat kedua. Rokaat kedua bisa terjadi nanti itu. Misalnya dia imam bangun sujud pertama, dia baru rukuk kan. Kemudian imam sujud kedua, imam bangun dari sujud, dia masih posisinya sujud pertama. Kemudian sujud kedua. Pas dia bangun rokaat kedua, imam sudah rukuk. Lah ini baru. Nanti dia langsung ikut ruku, berarti dia masbuk dalam rokaat kedua. Itu bisa. Ya ini diantara termasuk yang boleh seperti itu kalau imamnya cepat. Imamnya cepat ataupun makmumnya yang lambat. Menyempurnakan kalau itu. Berarti itu kan bukan masbuk bareng. Ini permasalahannya yang dianggap masbuk itu imam pas rukuk kita baru bangun rokaat kedua. Nah, berarti dia dianggap masbuk dalam rokaat kedua. Jadi langsung ikut rukuk. Nah, ini dapat gitu. Ini prakteknya mbah-mbah berarti. Nanti diperinci dulu. Sekiranya memungkinkan enggak untuk menjumpai Fatihah sebelum imam ruku? Memang secara asli dalam semua rukun makmum sunnahnya setelah imam. Sehingga dalam bacaan Fatihahnya makmum secara asli setelah Fatihahnya imam.
bahkan walaupun dalam sholat siri. Bagaimana untuk mengetahuinya? Ya diperkirakan saja. Walaupun dalam sholat duhur ataupun sholat asar, ini tetap secara garis besar sunnahnya makmum baca fatihahnya setelah imam. Untuk mengetahuinya kalau dalam sholat siri ya secara perkiraan. Kira-kira sudah selesai belum nih? Oh sudah. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini secara umum. Cuman kalau seandainya dikhawatirkan kita akan tertinggal, tidak akan menjumpai Fatihah sempurna sebelum imam ruku, maka mengiring-iringi. Misalnya dalam sholat tarawih yang cepat, surahnya pendek-pendek, nah, jadi mengiring-iringi. Kalau bareng makruh, kalau mendahului bisa batal. Dalam rukun sunnahnya makmum setelah imam. Dalam rukuk begitu juga. Imam rukuk baru imam i'tidal, sudah tegak baru kita bangun ya. Kalau mendahului bisa batal kalau sampai 2 kali. Nanti dalam bab yang membatalkan sholat diantaranya mendahului gerakan imam 2 kali, itu nanti bisa menyebabkan batal sholat kita. Langsung gabung. Tidak, dihitung mendapatkan 1 rakaat kalau menjumpai rukuk berserta imam minimal. Sehingga kalau dalam sholat Jumat, kalau kita datang terlambat, selagi menjumpai rukuk yang terakhir, rukuk rakaat terakhir dari imam, maka nanti kita nambahnya cuma 1 rakaat. Datang Jumatan rakaat kedua dan kita masih bisa menjumpai rukuknya imam, masih bareng dengan rukuk imam, maka nanti nambahnya berapa? 1. Tapi kalau kita datangnya setelah rukuknya imam, tidak menjumpai rukuknya imam di rakaat kedua, ya tetap ikut niatnya sholat Jumat, tapi nanti prakteknya nambahnya 4 rakaat sholat duhur, cuma niatnya sholat Jumat. Ya ini namanya ada niat tapi pelaksananya tidak sesuai niat. Ini diantaranya ini contohnya. Nawa wala sholat, istilahnya dalam bahasa Arab itu nanti dalam fikih itu nawa wala sholat, niat tapi prakteknya tidak sesuai dengan niatnya. Di antaranya ini, orang datang terlambat dalam sholat Jumat yang tidak menjumpai rukuk rakaat kedua beserta imam, nanti tetap niatnya Jumat, usolli fardhol Jumat, Allahu Akbar, ikut jamaah, cuma nanti nambahnya berapa? 4 rakaat. Ya sholat duhur. Cuman niatnya sholat Jumat, niatnya sholat Jumat, prakteknya sholat duhur. Ya enggak, kan dia sudah ikut forum. Maksudnya tetap ikut, ya, tetap ikut, tidak nunggu imam selesai baru sholat duhur. Wah, nanti malah dosanya double. Mohon maaf sebelumnya bahwa saya dari kecil itu biasa waktu sholat itu mendengarkan aja, misalkan Al-Fatihah surat itu yang diajarkan kepada saya mendengarkan aja, sehingga saya dalam mengubah untuk membaca Al-Fatihah setelah Al-Fatihah kadang saya lupa, begitu sudah rakaat berjalan sujud atau apa itu saya baru ingat, oh iya ya, ini tadi saya belum membaca Al-Fatihah, hanya mendengarkan aja. Hanya saja setelah itu saya mensiasati untuk mungkin yang dimaksud Ustadz tadi mengiringi. Jadi misalkan imamnya Bismillahirrahmanirrahim, saya dalam membaca juga Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, mungkin mengiringi yang dimaksud. Iya, mengiringi tidak masalah. Yang masalah itu yang makruh kalau bareng. Bis bareng itu kalau makruh. Kalau mengiring-iringi tidak masalah, cuman tidak mendapatkan kesunahan tertib mengerjakan rukun setelah imam.
Maksudnya kalau setelah mengiringi itu amin. Nah, setelah amin itu saya tetap membaca Al-Fatihah lagi dulu. Tetap. Jadi nanti memang ketika baca Fatihah, kalau seandainya disela-selai dengan lafadz-lafadz lain, itu bisa menyebabkan batalnya Fatihah sehingga wajib diulang dari awal. Kecuali penyebabnya perkara-perkara yang ada kaitan dengan sholat, termasuk baca amin gara-gara imamnya waladhdallin. Nah, termasuk diantaranya ketika kita Bismillahirrahmanirrahim bersin, hasin, alhamdulillah. Jadi bersin dalam sholat itu tetap disunahkan untuk baca alhamdulillah. Ya. Cuman kalau alhamdulillah dibaca tengah-tengah baca Al-Fatihah, Fatihahnya wajib diulang. Begitu. Ya. Tapi kalau pemisahnya itu ada hubungan dengan sholat, seperti amin tadi, kita baru Bismillahirrahmanirrahim, imamnya sudah waladhdallin, maka kita amin. Nah ini amin kita ini apakah memutus Fatihah? Tidak. Kalau ini tidak, karena ini ada hubungan dengan ketentuan sholat, yaitu untuk baca amin ketika imamnya amin. Nah, amin melanjutkan. Iya, melanjutkan. Misalkan waktu iya karena kedua iya karena salin amin. Terus iya lanjut. Kedua iya karena salin ihdinas siratal. Iya, seperti itu. Makmumnya atau jumatannya? Makmumnya yang wajib kan Jumat, sholat Jumat. Jadi kalau Jumatan itu sudah dianggap sah, maka semuanya yang ikut dianggap sah semuanya gitu. Jadi untuk memvonis seseorang itu Jumatannya sah atau tidak, ya dilihat bukan individu ini. Kalau untuk memvonis Jumatan bukan individu, tapi rangkaian Jumatannya itu. Sehingga walaupun dia hanya sholat datang tadi terakhir, dapat 1 rakaat terakhir, itu pun bagi dia sah, sudah dihitung Jumatan, menggugurkan kewajiban. Cuman untuk mendapatkan fadilah Jumatan, jadi ada dua ini, ada untuk mengesahkan Jumatan, ada untuk mendapatkan fadilah Jumatan. Selagi dia sholat, ikut sholat Jumatan, minimalnya dapat 1 rakaat yang terakhir tadi, menjumpai rukuk beserta imam di rakaat terakhir, dia sudah dianggap sah Jumatan. Ya. Cuman untuk mendapatkan fadilah Jumatan ini harus sudah ada sebelum adzan Jumatan itu, adzan yang kedua itu. Ya, karena kalau sudah mulai adzan yang kedua itu, buku catatan malaikat yang pencatat orang datang Jumatan sudah ditutup, karena malaikat juga mau mendengarkan khutbah. Bagi yang datang setelahnya bagaimana Jumatannya? Ya sah saja, tapi sudah tidak mendapatkan fadilah Jumatan. Yeah. Tapi bukan berarti terus nanti niat terakhir terus. Nanti ya sepenting sah tok. Kalau nggak sengaja nggak masalah. Tapi kalau sengaja, kalau 2 kali rukun nanti jadi batal. Makanya ya harus tunggu betul-betul. Kalau kita mau turun sujud, tunggu imam sudah sujud. Kalau di depan tahu, kalau yang imamnya diganti. Ya, lihat depannya berarti. Ya. Kalau nggak tahu kan nggak masalah. Jadi yang masalah itu kalau sengaja sudah tahu imamnya belum nempel sujud, kok sudah sujud duluan. Nah ini baru nanti masalah. Tadi kembali ke masalah ini, diselesaikan dulu aja dulu nih. Doa iftitah tadi disunahkan kalau khusus bagi makmum tatkala
tidak khawatir akan tertinggal rukuknya imam. Nah, ini bagi makmum. Kemudian yang kedua, belum membaca ta'awudz atau bismillah. Kalau sudah menginjak membaca ta'awudz atau bismillah, maka sudah tidak disunahkan untuk baca doa iftitah lagi. Allahu Akbar, bismillah. Sudah nggak boleh. Kabiro walhamdulillah sudah. Langsung bablas saja. Nah, karena doa iftitah sunnah, sedangkan bismillahirrahmanirrahim adalah sudah menginjak ke wajib. Ya. Ataupun bahkan kalau sudah a'udzubillah pun sudah tidak disunahkan untuk kembali ke doa iftitah. Yang keempat, membaca doa ta'awudz a'udzubillah, ini termasuk sunnah seperti tadi dalam setiap rakaat, baik rakaat pertama, kedua, ketiga. Sebelum Al-Fatihah disunahkan membaca ta'awudz, cuman pelan, walaupun sholat jahar, walaupun sholat maghrib, isya, subuh, membaca ta'awudznya dengan pelan, baik bagi imam ataupun bagi makmum. Ia tidak mendapatkan sunnah, sunnahnya pelan, ya enggak apa-apa, bukan enggak apa-apa, rugi. Iya, sunnahnya pelan, walaupun dalam sholat jahar untuk ta'awudz. Kemudian yang kelima, mengeraskan bacaan di tempatnya dan memelankan bacaan di tempatnya. Kemarin yang disunahkan untuk keras 2 rakaat awal maghrib, isya, subuh, ini sunahnya keras yang awal. Kalau sholat maghrib diam aja, pelan, bagaimana, sah apa tidak? Sah saja, tapi tidak mendapatkan sunnah. Sholat duhur diwaca buanter, sah apa enggak sah? Sah, tapi tidak mendapatkan sunnah. Termasuk yang disunahkan keras, sholat hari raya dan sholat gerhana bulan. Sholat hari raya baik Idul Adha, Idul Fitri, gerhana bulan dan Jumatan, ini sunahnya keras. Gerhana matahari sunahnya pelan. Gerhana matahari sunahnya pelan. Kemudian yang keenam, membaca amin. Bahkan membaca amin ini setelah waladhdallin disunahkan bagi imam ataupun makmum, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan sebelumnya disunahkan membaca Robbi Firli. Jadi sebelum amin, sunahnya membaca Robbi Firli dengan pelan, kemudian Robbal Alamin setelah amin dengan pelan juga. Jadi waladhdallin Robbi Firli, amin Robbal Alamin. Nah, begitu. Robbi Firli sebelum amin, kemudian baru amin dengan keras, kemudian baru Robbal Alamin dengan pelan. Imam sama makmumnya bareng-bareng. Sunnahnya bareng karena memang ada hadis, barang siapa yang mencocoki aminnya imam, maka dia mencocoki amin dengan malaikat. Dan barang siapa yang mencocoki aminnya dengan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama, akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Baik, di antara cara untuk menghapuskan dosa dengan kita usaha bareng amin kita dengan imam. Lah, untuk menimbulkan bareng ini harus ada ketentuan-ketentuannya. Di antaranya setelah waladhdallin jangan langsung disambut, karena imam itu sudah panjang itu baca ayat yang terakhir itu kan agak panjang. Biar kasih napas dulu, karena sunahnya amin itu setelah napas dulu. Ba'da saktatin latifatin, setelah waladhdallin ambil napas, baru amin bareng. Nah, ini makmumnya harus pengertian, imamnya juga harus pengertian. Nah, sunahnya dikasih jeda supaya nanti biar tidak menyiksa imam.
karena itu sudah panjang. Ayat yang terakhir Fatihah itu kan agak panjang, karena sunnahnya an'amta alaihim itu sebenarnya sunnahnya itu tidak diwakafkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, itu sunnahnya dibaca langsung, tidak diwakafkan ya. Nggih praktek nggih. Waladhdallin rabbi firli amin rabbal alamin. Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Enggak ada yanya, langsung Rabbal alamin saja. Ya, Rabbi firli dan Rabbal alamin siri, pelan. Yang kenceng hanya aminnya saja. Rabbi firli amin Rabbal alamin. Nah, ini termasuk sunnah dalam sholat ya, jadi sebenarnya banyak sekali sunnah-sunnah dalam sholat yang mungkin belum kita ketahui. Ini banyak diantaranya amin tadi. Nggih. Kemudian yang ketujuh, ini membaca surat setelah Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Sehingga seandainya ada orang setelah Al-Fatihah langsung rukuk, sah apa tidak? Sah, tapi tidak mendapatkan sunnah. Urutan kriteria sunnah dalam membaca surat. Yang pertama, nah ini bagi imam harus ditahu ini ya. Yang pertama, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua suratnya. Ini termasuk sunnah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, surat yang sempurna lebih afdal daripada potongan-potongan surat walaupun panjang. Kecuali, tapi ada kecualinya. Kecuali ada niat mau meneruskan mengkatamkan ke surat-surat yang berikutnya. Seperti dalam sholat tarawih. Nah itu kalau itu boleh, karena itu akan ada meneruskan sampai khatam. Tapi kalau tiba-tiba, jadi kalau mau baca surat-surat yang aneh-aneh, potongan-potongan panjang-panjang ketika sholat sendiri saja. Ketika jamaah jadi imam, sunnahnya surat yang sempurna lebih utama daripada potongan surat walaupun panjang. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama apa? Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Kemudian surat yang sempurna lebih utama dari potongan surat meskipun panjang. Yang ketiga, mengikuti urutan surat dalam Al-Quran. Kalau rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua cari surat-surat yang setelah Qul ya ayyuhal kafirun ya. Sunnahnya, bukan sebaiknya, sunnah. Sah tapi tidak mendapatkan sunnah kriteria urutan baca surat ya. Tapi nanti kalau kulhu dengan kulnas, kulhu dengan kul falak, ini panjang mana ini? Nah, panjang Anas. Ya, jadi cari yang nanti menggabungkan daripada kriteria ini. Kan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, cari. Ya. Tapi nanti tetap saja dia akan mendapatkan fadilah satu, tapi terlepas dari fadilah yang lainnya. Kalau dia rakaat pertama kulhu, berarti dia mendapatkan kesunahan urutan surat, tapi terlepas dari urutan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, ya tidak masalah. Yang penting masih dapat kesunahan urutan. Kemudian yang keempat, empat, langsung berurutan, surat yang langsung berurutan. Seandainya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua idaja.
Ini termasuk sunnah juga, langsung berurutan itu termasuk sunnah juga. Rokat pertama li'ilah, rokat kedua aroeta. Cuma nanti kalau sampai terjadi rokat, kalau berurutan kok lebih panjang yang kedua ya nanti ya terserah mau dikerjakan, berarti dia mendapatkan fadilah urutan kemudian tertib Al-Quran tapi terlewat dari sunnah panjang. Semuanya sunnah, makanya kalau bisa cari yang, cuman kalau tidak bisa ya yang penting ada dari rangkaian itu salah satu sunnah yang kita dapat. Iya, makmum ikut imam. Makmum ikut imam. Doa ya nanti kita tuliskan. Iya. Nggih. Nanti kalau nggak ditulis juga nanti salah malah. Ada yang sufu wakum, nah ini sawu, sawwa yusawi sawu. Nah, nanti kita tulis. Kemudian, nah tadi membaca surat sudah ya. Membaca surat. Delapan, takbir ketika mau ruku mau sujud, bangun dari ruku bangun dari sujud takbir. Dan sunnahnya takbir ketika pindah dari rukun satu ke rukun yang lainnya, sunnahnya mengucapkan takbir itu agak dipanjangkan sampai ke rukun yang dituju ya. Sehingga kalau kita mau sujud, takbirnya itu dipanjangkan sampai barnya dalam keadaan sujud. Ini termasuk sunnah ya. Begitu juga ketika bangun dari sujud mau rokat, Allah, barnya ini sunnahnya ketika sudah ke rukun yang dituju dengan sempurna. Makanya makmum. Gimana? Langsung habis ruku kan? Allah. Nah ini makmum sudah sujud karena ini lambat imamnya itu bukan Pak. Ini imamnya siap? Yang lambat imamnya atau makmumnya? Imamnya lambat. Bukan imam lambat itu. Ya, ruku ya. Ini kan nggak lambat ya. Ini pasukannya sudah sujud. Betul. Kan saya mempraktekkan apa yang disampaikan. Bar juga. Itu dia. Saya kan ada kaji. Oh, sudah sujud. Katanya tadi. Saya praktekkan tadi. Itu yang saya alami. Saya ini kenapa nggak seperti ini? Sehingga kita Allahu Akbar itu udah gerak dulu, baru Allahu Akbar. Intinya bagi makmum harus sabar setelah imam Sehingga tidak pernah salah. Ya, bagi makmum pokoknya tuntutannya gerakannya setelah imam sampai ke rukun yang dituju baru kita bergerak. Sunahnya seperti itu, ya. Sunahnya bagi makmum geraknya setelah imam sudah sampai di rukun yang dituju. Dalam salam begitu juga nanti. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi misalnya, nah, baru makmum Assalamualaikum. Bahkan kalau salam setelah imam salam kedua baru makmum. Kalau seandainya imamnya salam 2 kali, maka setelah imam salam yang kedua baru makmum salam. Sunahnya seperti itu.
Nggih. Tiap gerakan takbir tadi. Gimana kalau takbir ini yang sujud kedua itu maghrib kita baca subhanallah. Setelah Sujud yang kedua kan kita duduk istirahat. Iya. takbir. Tetap. Ya, duduknya kan sebentar. Tep langsung. Hanya tep langsung begitu. Seukuran. Duduk istirahat itu bukan membaca tapi duduk seukuran. Salat tasbih. Ya. Kalau itu lain lagi nanti. Iya. Insyaallah. Nah, kita tawakul dulu. Nanti kita lanjutkan habis maghrib. Ini baru nomor 8. Ya. Memang ini harus kita jelaskan semuanya supaya ibadah kita ini semakin sempurna. Subhanallah, sadari lantas, taufiq wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.